Tin, ada yang mau ibu omongin. Apa, Bu? Sebenarnya Bu, kayaknya rintik ya. Ini langitnya juga mendung. iya ya, bentar lagi hujan nih. Gimana, Bu? Mau neduh dulu apa enggak? Gimana ya? Ini udah sore banget sih, bentar lagi mau malam. Tapi kalau kita jangan, pasti kita kehujanan. Kayaknya seru, Bu, motoran berduaan sambil hujan-hujanan. Kamu mah kebanyakan nonton film romantis itu. Ada tuh, Bu, film yang judulnya Bu Guru Naksir Gua. Yang nonton sampai senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Padahal kamu juga senyum-senyum sendiri kan setiap kali chatan sama ibu. Itu mah ibu kali. Enggak ya, kamu. Ibu. Kamu. Ibu. Kamu. Ibu. Tin, hujan, kita neduh aja dulu. Ibu sih ditanyain mau gimana malah ngajak ngobrol. Kamu juga ya. Gimana nih, Bu? Ya mau gimana lagi, tunggu aja sampai reda. Semoga aja nggak reda-reda, Bu. Ih, kok gitu doanya? Biar bisa berduaan terus sama ibu. Oh iya benar juga. Enggak. Kok gitu sih? Kau pasti sering kan kayak gini sama cewek? Gini gimana, Bu? Ya gini, lagi hujan terus dua-duaan sama cewek. Nggak pernah, Bu. Ini baru pertama kali. Masa sih? Kenapa? Ya nggak apa-apa dong. Udah, Bu, nggak usah dibahas. Bilang aja ibu mau kayak gini terus kan sama aku. Ih, GR banget sih, Tin. Tenang aja, Bu. Besok-besok masih bisa kok. Besok-besok kita udah gak bisa lagi kayak gini, Tin. Kenapa, Bu? Mulai besok ibu udah gak ngajar lagi di sekolah. Oh, kirain kenapa? Ya udah dong, nggak apa-apa. Kan masih bisa jalan-jalan kita, Bu. Tapi kok ibu bentar banget ngajar di sekolah? Tin, ibu besok pindah kota. Ibu selama ini ngajar di sekolah itu cuma gantiin guru bahasa Indonesia yang kosong. Bapak kepala sekolah itu keponakan ibu. Jadi dia minta bantuan ibu buat ngajar di sekolah selama guru bahasa Indonesia belum ada yang gantiin. Sebenarnya ibu udah lama pindah dari sini, dari 2 tahun lalu. Di sana ibu udah punya kerjaan dan semua keluarga ibu juga ada di sana. Terus kenapa ibu balik lagi ke sini? Ibu ngambil cuti 2 minggu dari kantor tempat ibu kerja. Dan tujuan ibu ke sini sebenarnya cuma mau ketemu adik ibu. Karena ibu kangen banget sama dia. Tapi ternyata Pak Kepala Sekolah minta ibu buat ngajar sementara di sini. Ibu ada adik ya? Iya, tapi udah nggak ada sejak 2 tahun lalu. Berat banget kalau kita kangen sama orang yang udah nggak ada. Dulu ibu sering banget lewat sini sama adik ibu setiap habis dari toko buku. Kirain ibu bakal lama di sini. Ternyata harus balik ya. Berarti benar kata ibu. Kita nggak bisa lagi kayak gini ya. Kayaknya habis ibu pergi dari sini, aku bakal sering-sering lewat sini, Bu. Berharap ada ibu sih nongol sambil baca buku. Tin. Udah reda, Bu. Pulang yuk. Tin. Iya, Bu. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Sedih aja dengar cerita ibu. Ya udah yuk balik. Tin, kamu kenapa, Tin? Nggak apa-apa, Bu. Kok diam aja, nggak kayak Tin biasanya? Dingin, Bu, habis hujan. Mulutku tiba-tiba kaku. Tin beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Tin, makasih ya udah mau deket sama ibu selama seminggu ini. Besok ibu izin pulang ya. Kalau besok ibu pulang, berarti aku nggak bisa ngerasain masakan Bu Fani lagi dong. Padahal enak banget loh. Terus kalau nggak bisa ngerasain masakan Bu Fani, itu artinya nggak ada lagi dong orang yang bawain bekal setiap hari. Tin, udah sampai dari tadi? Enggak, Bu, baru aja. Oh ya udah sama gitu. Nih, udah ibu bikinin bekal buat makan siangnya. Aduh, Bu, maaf ngerepotin ya. Enggak kok. Ibu malah seneng bisa bikinin Tin bekal kayak gini. Makasih ya, Bu. Dimakan ya. Ibu udah bikinnya sepenuh hati itu. Siap, Bos. Jadi gimana? Masakan ibu enak enggak? Oh, jelas dong, makanya habis terus. Kalau dikasih rating 1 sampai 10, kira-kira masakan ibu nomor berapa? Nomor 11 dong. Ih, serius Tin? Iya, serius, Bu, 11. Nggak ada dong, kan 1 sampai 10. Ya udah 11, Bu. Kok gitu? Ya karena 1 tambah 1, aku sayang ibu. Ih, aku sih kamu. Tin, udah mendung lagi nih. Buruan jalan, ntar kamu kehujanan. Ya udah, Bu, pulang dulu ya.
Iya, Ipin hati-hati ya. Benar ini dengan Bu Fani yang cantik itu. Benar loh, Mas. Hihihi. Udah siap ke toko bukunya, Bu? Udah dong, Mas. Ayo kita berangkat. Oke, let's go. Bu Fani, Apa? lihat buku ini. Kenapa? Coba Bu Fani baca judulnya. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam, sayang. Kamu tuh ya. Hihihi. Oi, Nyet, lu kemana aja sih? Kenapa belum balik? Iya, ini udah mau balik, Nyet. Pin, lu kenapa, Pin? Lu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Dah, gua mau jalan dulu. Lu dari mana sih, Nyet? Terus muka lu kenapa tuh kayak orang hilang duit? Suram banget. Ditanyain malah diem-diem baik. Lu tuh kenapa? Di mana-mana orang habis ketemu cewek tuh seneng, Nyet. Lu nggak bisa diem apa? Berisik banget lu. Pin, lu tahu nggak? Besok Bu Fani udah nggak ngajar di sekolah kita lagi. Nggak nanya. Tadi sih harusnya gue sama anak-anak OSIS pada makan bareng sama Bu Fani. Terus, nggak jadi dong. Gara-gara Bu Fani mau ketemuan sama orang spesial katanya. Orang spesial? Iya. Kita janjiannya itu habis balik sekolah. Tapi Bu Fani nggak bisa karena dia lebih milih buat ketemu sama orang itu. Bentar. Dari balik sekolah tadi kan Bu Fani sama gua terus. Apa orang spesial yang Bu Fani maksud tuh gua ya? Kalau iya, berarti dia rela ninggalin anak-anak OSIS cuma buat seharian sama gua dong. Oh itu, coba lu cari tahu Bu Fani besok berangkat jam berapa. Kenapa harus gua tanya, Nyet? Udah tanya aja sih, ribet banget. Tuh, bangun tuh, temenin gua lah. Apa sih lu? Udah buruan. Iya. Oi, Pin, kita mau ngapain sih? Udah lu fokus aja, Nyet, buruan. Ntar Bu Fani keburu berangkat. Elah, nggak jelas banget lu. Orang masih ngantuk juga. Pin, kok kamu di sini? Nggak boleh ya? Boleh dong, kamu sendirian. Enggak, itu sama si kampret. Hihihi, siapa ya? Bu Fani, makasih ya seminggu ini udah baik banget. Sampai kapanpun kayaknya nggak bakal bisa lupa sih sama rasa bekal masakan Bu Fani. Gak tahu kenapa ibu seneng banget bawain Ipin bekal setiap hari. Kayaknya ibu bakal kangen masak pagi-pagi sambil bawa bekal ke sekolah. Hihi. Tapi si ibu udah datang. Pin, ibu pamit pergi dulu ya. Iya Bu, hati-hati ya. Seneng bisa deket sama ibu. Hihihi. Muka sedihnya mana? Apa sih lo, Nyet? Bisa-bisanya murid gak ada akhlak ini deket sama Bu Fani. Sebenarnya gue tuh udah lama tahu sih, Pin. Tapi gue pura-pura gak tahu aja. Gue juga tahu lu selalu dibawain bekal sama Bu Fani. Kemarin juga lu jalan sama Bu Fani kan? Kok lu bisa tahu, Nyet? Gue tahu banyak hal, Pin. Bu Fani juga sering cerita ke gue soal lu. Lu suka makan apa? Lu kalau di kosan ngapain aja? Bahkan gue tahu hal yang gak lu tahu. Apa? Bu Fani, ibu sama Epin tuh ada hubungan apa sih? Kok tiba-tiba bisa deket? Jadi gini, waktu ibu pertama kali masuk kelas kalian, ibu kaget banget lihat Ipin mirip sama adik ibu yang udah meninggal, namanya Reno. Mirip banget. Setiap kali ibu lihat dia, ibu jadi keinget sama adik ibu. Secara nggak langsung, itu udah ngobatin rasa rindu ibu sama adik ibu. Jadi selama ini gue cuma dianggap adik sama Bu Fani gara-gara mirip adiknya. Bentar dulu, Nyet, gue belum selesai. Jadi ibu deketin Epin cuma karena mirip adik ibu? Ya awalnya gitu. Tapi ternyata pas ibu udah kenal sama dia, nggak tahu kenapa perasaan ibu jadi beda. Mungkin karena perlakuan baik dia ke ibu, bikin ibu jadi nyaman sama dia. Tapi di sisi lain, ibu juga sadar, nggak mungkin untuk maksain perasaan ibu. Tapi kayaknya Epin juga suka sih sama ibu. Dulu ibu pikir suka sama orang yang gak suka sama kita tuh menyakitkan. Tapi ternyata ada yang lebih menyakitkan dari itu, yaitu ketika dua orang yang saling suka tapi gak bisa bersama. Hah? Bu Fani suka gue ya? Tapi percuma juga sih. Bener kata Bu Fani. Hal yang lebih menyakitkan itu adalah ketika kita saling suka, tapi keadaan memaksa kita gak bisa bersama. Lagian lu sih aneh banget.
Suka kok sama guru. Udah, yuk balik. Lupain soal Bu Fani. Masih banyak cinta lainnya, kawan. Perjalanan kita masih panjang, boy.